warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Sebelum kami menjelaskannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Wahyu Ramadhani. Bersama rekan-rekan saya ada Fadil Maulana, M. Aureli Rizky Regino, Nugraha Rifki, dan Resti Puji Safitri. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pentingnya strategi dalam manajemen operasi. Strategi merupakan fondasi utama dalam manajemen dan operasi. Pertama, pengusaha harus memahami strategi karena inilah yang mengarahkan perusahaan dalam bersaing. Strategi juga menghubungkan kekuatan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Selain itu, strategi bersifat dinamis, artinya harus selalu berkembang seiring perubahan lingkungan bisnis. Menurut Thomson dan Strickland, strategi membentuk visi, tujuan, dan cara pencapaiannya. Sementara Rich dan Robinson menekankan bahwa strategi adalah keputusan dan tindakan rencana untuk mencapai tujuan. 9 tugas dalam manajemen strategik. Ada 9 tugas utama dalam manajemen strategik. 1. Menentukan misi perusahaan. 2. Melakukan analisis internal, mengetahui kekuatan dan kelemahan. 3. Menilai lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman. 4. Menganalisis opsi strategi yang mungkin dilakukan. 5. Memastikan strategi sesuai dengan misi perusahaan. 6. Menetapkan target jangka panjang. 7. Menetapkan target jangka pendek. 8. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih. 9. Terakhir, mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Perspektif manajemen dalam implementasi strategi. Strategi bukan hanya tanggung jawab pimpinan, seluruh manajemen harus terlibat. Manajer fungsional dan divisional juga berperan penting. Isu-isu penting dalam implementasi strategi mencakup yaitu penetapan tujuan tahunan, penurunan kebijakan, alokasi sumber daya, penyesuaian struktur organisasi, pengembangan SDM, dan membangun budaya organisasi yang mendukung strategi. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi strategi. Dalam praktiknya, implementasi strategi menghadapi tantangan seperti registrasi terhadap perubahan, ketidakcocokan manajer dengan strategi, kurangnya intensif strategis, komunikasi yang tidak efektif, hingga program-program lama yang tidak relevan yang masih dipertahankan. Solusinya, strategi harus diiringin dengan perubahan sikap, sistem penghargaan yang sesuai, serta komunikasi yang terbuka. Selanjutnya, kebijakan sebagai alat strategi. Strategi memerlukan kebijakan sebagai alat bantu. Kebijakan adalah pedoman keputusan yang membuat implementasi strategi lebih konsisten. Fungsinya antara lain mengarahkan keputusan, mengurangi pengambilan keputusan berulang, dan memudahkan koordinasi. Contohnya seperti larangan merokok di kapal Paradise atau kebijakan penggunaan internet di kantor. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Alokasi sumber daya. Ada 4 sumber daya penting: finansial, fisik, SDM, dan teknologi. Namun, alokasi sering menghadapi hambatan seperti politik internal, fokus jangka pendek, ketidakjelasan tujuan, dan ketakutan mengambil resiko. Solusinya yaitu alokasi harus berbasis prioritas strategi, bukan sekedar kebiasaan lama. Selanjutnya, mengelola konflik dalam strategi. Konflik sering muncul akibat perbedaan ekspektasi antar bagian. Ada 3 pendekatan dalam mengelola konflik. Yang pertama, penghindaran. Bila konflik masih bisa dicegah. Yang kedua, ada difusi, yaitu menekankan kesamaan untuk meredakan ketegangan. Yang ketiga, ada konfrontasi, yakni menghadapi dan menyelesaikan secara langsung dan terbuka. Selanjutnya, penyesuaian struktur organisasi.
Struktur organisasi harus mendukung strategi. Struktur yang tidak efektif akan terlihat dari pengambilan keputusan lambat, birokrasi berlebihan, kurangnya fokus pada pelanggan, komunikasi buruk, dan tidak jelasnya tanggung jawab. Perubahan struktur kadang diperlukan agar strategi berjalan efektif. Nah, step yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kami menarik kesimpulan bahwa yang pertama, strategi harus menyentuh semua level organisasi. Yang kedua, struktur dan budaya harus selaras dengan strategi. Yang ketiga, alokasi sumber daya dan kebijakan harus mendukung tujuan strategis. Dan yang terakhir, keberhasilan strategi sangat bergantung pada manajemen konflik dan adaptasi terhadap perubahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.